Itu bukan security yang pakai pentungan ya kalau kita. Oh iya. Tapi kalau kita security-nya kita pakai untuk firewall gitu kan. Kemudian kalau kita mau menganalogikan virtualisasi ya, sama seperti misalnya ada rumah nih, ada satu brand sebenarnya yang cukup besar nih. Itu masalah nggak kalau saya mention brand di sini? Gitu bisa. Jadi kita bisa koeksis lah istilahnya. Koeksis dari brand X dengan Sang4. Jadi bukan berarti ketika mau pakai Sang4 itu harus langsung completely replace lah. Salah satu intinya kita itu harus stabil. Dengan cara apa? Jadi setiap tahun kita ada update-nya. Kita punya kuis nih, dan kuisnya itu kita punya voucher loh Sobat Berkawan, yaitu 1 juta untuk 5 orang pemenang. Oke, jadi pertanyaannya ada 2. Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast. Perkenalkan, aku Eka Faradila, aku sebagai Product Manager di Berka, dan hari ini aku ditemani sama... Nah, saya Royhan, saya Technical Product Specialist Sang4 di Berka. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Sang4. Mungkin bisa perkenalan diri kali ya, Koko. Halo semuanya, halo Berkawan. Perkenalkan, saya Andior, boleh dipanggil Dior. Saya sebagai Cloud Product Specialist dari Sang4. Dior, gimana kabarnya hari ini, Ko? Baik. Gimana, jalanan macet nggak tadi, Ko? Nggak terlalu sih, karena masih pagi kali ya. Jadi masih iya. bagus lah jalannya. Oke. Royhan, gimana hari ini paginya? Alhamdulillah baik. Lancar ya semuanya ya? Lancar. Oke, jadi hari ini kan kita mau podcast nih, Ko, mengenai Sang4. Nah, aku pengen tahu sih sebenarnya Sang4 ini tuh perusahaan apa sih? Oke, mungkin dijelaskan dulu ya dari profile company kita ya, dari Sang4. Nah, sederhananya itu Sang4 kita itu company IT yang kita base in China sebelumnya. Tapi sejak dari 2016 itu kita sudah ada di Indonesia. Secara company sendiri kita itu dari tahun 2000. Jadi sekarang kan udah kayak 25 tahun lah ya, udah mau 26 tahun buat kita jadi company IT. Jadi kita company yang provide solusi untuk security, kemudian ada juga cloud di bagian IT data center. Itu solusi-solusi seperti itu yang kita provide. Kalau yang security itu bukan security yang pakai pentungan ya kalau kita. Oh iya. Tapi kalau kita security-nya kita pakai untuk firewall gitu kan. Kemudian kalau untuk mendeteksi virus, malware gitu kan, ada anti malware-nya juga di kita provide security solution seperti itu. Nah, kemudian kalau di bagian IT cloud-nya itu pertama kita provide di bagian virtualisasi. Ya, biasanya kan kalau data center butuh virtualisasi sebagai dasar untuk bikin cloud. Gitu. Kemudian ada HCI, bagian dari virtualisasi, ada storage juga di situ, dan ada virtual desktop infrastructure namanya. Sederhananya seperti itu. Tadi kan berarti dia tuh ada 2 solution lah ya, Ko ya, kurang lebih ya untuk gambaran besarnya. Nah, kalau aku boleh tahu nih, hari ini tuh sebenarnya Koko lebih mau fokusin kita pembahasannya ke HCI-nya kah atau ke security-nya gitu? Berhubung kalau saya sendiri ya, Ibu Eka ya, kalau saya itu sebagai Cloud Product Specialist. Nah, fokus saya itu di bagian Cloud Solution, virtualisasi, dan HCI. Mungkin karena memang spesialis saya di situ, saya yang tahu banyaknya di situ, kita boleh mungkin diskusinya lebih banyak di bagian itu seperti itu. Oke. Tadi ngomongin HCI, terus ngomongin virtualisasi. Mungkin dari Sobat Berkawan juga mungkin ada beberapa yang belum tahu nih mengenai apa sih itu virtualisasi, apa sih itu HCI. Boleh dijelasin nggak, Ko? Mungkin kalau memang teman-teman yang IT, mungkin kalau ada yang mahasiswa di IT, teknik informatika, mungkin sudah ada yang mulai paham nih IT virtualisasi itu seperti apa. Ada yang mungkin sudah pakai yang namanya VirtualBox atau VMware Workstation, mereka mungkin sudah mulai paham lah. Tapi sederhananya kalau kita mau menganalogikan virtualisasi ya,
Sama seperti misalnya ada rumah nih, dalam satu kompleks kita punya satu rumah, biasanya kan ada satu keluarga lah di situ dalam satu rumah. Nah, berarti kan satu rumah itu muat untuk satu keluarga, gitu. Kemudian kita ada namanya apartemen. Apartemen itu satu gedung itu bisa berapa banyak keluarganya, itu kan ada banyak keluarganya. Beberapa unit rumah lah di situ. Nah, virtualisasi itu seperti apartemen tersebut, gitu. Jadi kita bisa muat dalam satu komputer itu kita bisa muat lebih dari satu operating system, gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang punya laptop di situ biasanya kan cuma bisa install Windows atau cuma bisa install Mac. Itu kan dalam satu laptop. Nah, kita bisa bikin dalam satu laptop itu kita bisa install Windows, kita bisa install Linux, kita bisa install berbagai macam versi Linux, Windows Server juga kita bisa install di situ pada satu laptop dan semuanya itu running bersamaan, gitu. Sederhananya seperti itu kalau untuk virtualisasi. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu basisnya itu sudah pakai virtualisasi. Jadi kalau kita mau pakai aplikasi Gojek tuh, Gojek atau aplikasi Netflix, itu semuanya kan pasti dia tembak ke server ya, server di data centernya masing-masing, gitu kan. Pasti mereka pakai virtualisasi di situ. I see. Terus bedanya si virtual punya Sangfor dengan brand lain tuh apa sih kok yang bener-bener ketara banget perbedaannya gitu? Oke, kalau virtualisasi kan memang pada dasarnya untuk kita efisiensi dari satu komputer itu kita bisa muat berbagai macam OS di situ. Nah, kalau di Sangfor sendiri kita apa sih yang membedakan kita? Kita ada teknologi yang namanya hyperconverged infrastructure. Wah, keren banget nih namanya. Hyperconverged ya, ada hypernya ya kan. Nah, dalam sederhananya kalau kita lihat di data center, ketika kita mau running virtualisasi itu butuh server fisik. Ya kan, komputer server di situ. Nah, biasanya juga buat kita simpan data, ya kan. Jadi buat teman-teman yang nonton Netflix, kemudian pakai Gojek atau dan kawan-kawan aplikasi itu semua kan masuk ke server, butuh tempat penyimpanannya juga. Netflix itu kan dia butuh banyak video, banyak film itu kan, filenya besar-besar dong, gitu kan. Butuh tempat penyimpanan, berarti butuh storage penyimpanan. Nah, berarti di data center itu pasti punya server, ada storage-nya, ya kan. Terpisah tuh biasanya dua barang komputer yang berbeda, satu untuk server, satu untuk storage, gitu kan. Nah, kalau kita pakai hyperconverged-nya Sangfor, itu berarti kita punya nih satu box, satu komputer, sudah ada server, sudah ada storage-nya dalam satu server, gitu. Jadi nggak perlu lagi untuk kita harus investasi ke server sendiri, kemudian ke storage sendiri, itu kan mahal ya, kita beli satu itu kan, dibandingkan kita beli satu server itu sudah ada storage-nya juga di situ, ada tempat penyimpanannya juga di situ. Nah, advantage-nya kita itu seperti itu. Jadi bundling lah ya kok ya. Iya. Paling ditambah tadi satu lagi tuh beli switch-nya lagi kali ya. Nah, kan? itu. Jadi server, switch sama storage kan. Ya, betul. Kalau misalnya nih nanti misalnya ada yang bertanya, kalau misalnya kita nggak mau beli hardware-nya boleh nggak? Tadi kan kita soalnya ngomonginnya virtual ya. Betul. Nah, itu Sangfor punya juga berarti kok ya? Iya, jadi kalau untuk HCI itu kan sebagai appliance. Kita bilang appliance itu artinya ada hardware dan software di dalamnya. Sudah dalam satu box, sudah ada hardware, ada software ya, satu paket lah. Itu kan. Cuma kan mungkin banyak dari perusahaan lain yang sudah punya nih server sendiri, sudah running virtualisasi yang lain juga, mungkin ada beda brand yang lain gitu kan. Jadi mereka sudah punya server sendiri running virtualisasi. Mungkin mau coba Sangfor itu teknologinya seperti apa sih? Mau coba, mau lihat seperti apa. Nah, kita bisa install ke server mereka juga. Jadi nggak harus hardware-nya juga dari kita. Tapi kita bisa install juga ke servernya. Misalnya dari satu company, satu perusahaan sudah punya berbagai macam server, mau coba Sangfor, kita bisa installkan di server mereka sendiri gitu. Itu ada requirement-nya nggak sih kok kalau misalnya dia
maunya pakai virtualnya Sangfor tapi yang hardware-nya itu existing, ada minimumnya nggak itu kok? Ada minimumnya Berapa pasti tuh, kok? gitu. Jadi kalau sederhana sih kita nggak ribet ya, nggak ribet minimumnya. Yang penting x86 server, arsitekturnya x86, kemudian dari segi RAM at least ada 32 GB untuk RAM, kemudian tempat storage-nya ya, buat kita simpan OS-nya, OS dari Sangfor itu at least 128 GB SSD. Gitu, karena sederhananya seperti itu. Kita bisa instalkan ke hardware dari perusahaan-perusahaan yang mau pakai Sangfor, mau coba gitu, itu kita bisa instalkan di situ. Oke, menarik. Berarti bisa menggunakan server existing dari customer gitu ya? Bisa. Oh, oke. Nah, selain itu berarti kalau misalnya customer tertarik gitu ya, ini paling kalau saya orangnya teknikal gitu, jadi ngomong kata teknikal gitu ya. Sama kita Mas. Boleh. Iya, karena kan ibaratnya Sangfor ini platform baru gitu ya, berbeda dengan arsitektur virtualisasi brand lain gitu ya. Misalnya customer udah pakai virtualisasi brand lain terus mau coba Sangfor, tapi mereka juga mau pakai VM existing. Nah, itu gimana caranya bisa running di Sangfor gitu, VM tersebut? Oke. Tadi Mas Rohan sempat bilang baru nih. Nah, mungkin saya koreksi sedikit. Kalau kita sebenarnya tidak baru-baru banget gitu. Kita dari 2016 sudah ada nih teknologi virtualisasi. Ya, saya baru dengar berarti. Iya, saya bisa mengerti. Karena kita mungkin dari brand China ya. Brand China kebanyakan di Indonesia itu taunya teknologi dari brand-brand US, gitu kan. Betul. Jadi memang mungkin dari segi recognition untuk brand kita memang belum masif, gitu kan. Tapi kita sudah lama main di virtualisasi, sudah 10 tahun. Nah, kalau mau diinstalkan dengan existing server dari customer, itu possible, dan misalnya mereka sudah pakai nih existing virtualisasi gitu kan. Ada satu brand sebenarnya yang cukup besar nih. Itu masalah nggak kalau saya mention brand di sini? Kayaknya nggak usah deh kok ya. Nggak usah. Kita sebut aja brand X gitu. Brand X ya. Kita bisa kolaborasi sebenarnya dengan brand X tersebut gitu. Jadi bukan berarti kita harus replace langsung nih. Kalau misalnya salah satu customer kita itu mau pakai Sangfor tapi existingnya mereka sudah pakai brand X ini, ya kan? Kita bisa kolaborasi. Jadi kita bisa manage juga VM virtual machine dari brand X tersebut di dalam platform Sangfor. Gitu bisa. Jadi kita bisa coexist lah istilahnya. Coexist dari brand X dengan Sangfor. Jadi bukan berarti ketika mau pakai Sangfor itu harus langsung completely replace lah semua yang ada di existing gitu kan. Enggak, kita bisa start dulu. Misalnya mau coba dulu nih Sangfor. Oke enggak nih sebenarnya kita pakainya gitu kan. Terus gimana sih kita kolaborasinya dengan existing virtualisasinya kita gitu. Misalnya kalau saya dari customer nih, kalau saya dari IT head dari suatu perusahaan lah, mau coba dulu lah, kita bisa start small gitu. Ternyata sudah oke, ya perlahan-lahan kita bisa expand juga punyanya Sangfor gitu kan. Tapi dua-duanya tetap jalan itu ya kok ya? Bisa. Oke, berarti VM mereka tuh bisa jalan di Sangfor gitu. Bisa. On the fly gitu. Kita bisa pindahkan juga, Mas. Oh, bisa pindahkan langsung. Bisa pindahkan langsung dari brand X tersebut, brand lain kita bisa pindahkan ke Sangfor, kita running, dan bahkan sebenarnya kita bisa kembalikan lagi. Gitu. Keren ya sobat berkawan ya ini Sangfor ya. Buset. Oke. Bisa running langsung di atas Sangfor. Itu perlu agent tambahan gitu atau? Kalau untuk kan kalau virtualisasi itu banyak ya brandnya. Ada brand tersebut, ada salah satu brand leading lah yang sekarang leading di market virtualisasi, itu kita integrasi dengan brand tersebut itu sudah agentless tanpa agent gitu. Tapi ada yang memang untuk brand-brand yang lain, virtualisasi yang lain memang ada perlu agent yang harus kita instalkan di situ. Tapi ngeliatnya kalau dari perspektif customer pakai pasti virtualisasi yang rame di market gitu ya, banyak gitu, itu dimudahkan oleh Sangfor berarti kan ya, untuk bisa pindah ke Sangfor gitu tadi secara mudah tanpa agent gitu kan. Enak banget dong. Iya, benar-benar sangat mempermudah semua pekerjaan ya kok ya jatuh. Enggak semua, cuman yang di dalam virtualnya itu ya. Kita nggak mau juga, maksudnya kita mau agresif buat
semuanya harus berpindah ke Sangfor virtualization gitu kan. Kita nggak harus seperti itu, tapi kita bisa pelan-pelan dulu kita belajar untuk collab lah. Kita collab dengan brand yang lain. Kalau memang sudah cocok ternyata ya baru bisa full pakai Sangfor. Dicobain dulu kali Iya, ya. Kalau enak kita Trial lanjut lah. lagi gitu kan. Bener. Masih banyak concern sebenarnya untuk dari tactical sih. Ya bro Dior, ya lanjut ke tadi yang migrasi itu. Sebenarnya kalau customer nih, gimana cara biar customer percaya pakai Sangfor untuk menaruh VM? Ya ini kan ibaratnya production ya yang bakal ditaruh itu. Nah, sestabil apa sih naruh VM di Sangfor? Oke, Gitu. ya mungkin sederhananya itu salah satu core beliefnya Sangfor ya. Kalau di kita itu ada 3, simple, stable, dan secure. Gitu. Itu 3 core beliefnya Sangfor. Jadi kita mau bikin supaya barang kita ini stabil. Salah satu intinya kita itu harus stabil. Dengan cara apa? Jadi setiap tahun kita ada update-nya at least 2 kali untuk major patch-nya kita, untuk menjaga software kita tetap stabil, tetap kalau ada update itu tetap harus ada fitur-fiturnya, itu kan sudah tested, semuanya aman, anti bug lah gitu, bug free lah kita bilangnya. Nah, yang kedua kita ada minor untuk security patch juga secara berkala, at least 2-3 kali per tahun gitu. Jadi itu yang bikin supaya software kita terus-menerus stabil dan secure pada saat yang bersamaan. Gitu. Oke, berarti kurang lebih aman lah ya untuk naruh VM di Sangfor gitu ya. Betul, aman. Aman. Banget lah ya. Jangan Jadi sobat berkawan gak usah takut lah ya gitu ya. No worries ya. Yes, benar. Oke, nah lanjut sama paling kalau dari set technical paling mikir backup. Nah, kalau customer masih kan pakai backup juga gitu. Mereka udah ada gitu. Nah, di Sangfor sendiri ada backupnya nggak sih? Nah ya, itu harus salah satu concern utama dari sebagian besar customer kita gitu kan. Kenapa? Karena backup itu kan vital sekarang ya Mas. Ya, pasti. Amit-amit ransomware dan kawan-kawan, backup itu vital gitu. Dan kita pun memperhatikan itu dalam bentuk seperti apa. Jadi kalau di Sangfor itu virtualisasi kita pun sudah ada backupnya. Oh. Ya, kita Oh, sudah gitu. ada, sudah free juga. Wow, Jadi, free loh sobat sudah berkawan. free juga. Dalam backup kita itu kita tidak ada number of VM yang harus kita hitung. Kita tidak ada limitasinya, tidak ada limitasi untuk storage juga di situ. Jadi memang sudah free. Customer nggak perlu lagi untuk beli software backup sendiri. Gitu. Kalau dari Sangfor. Menarik ya kok ya kayak gini. Baru nemu sih ada langsung backupnya di atas virtualisasi. Iya. Keren banget Sangfor ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin teknikal nih, dan itu menarik banget ya dari Sangfornya sendiri, teknologi dari HCI-nya atau virtualisasinya nih teman-teman semua. Nah, aku mau nanya dong kok, kalau license-nya Sangfor itu seperti apa sih? Nah, ini yang lumayan menarik kalau dari Sangfor. Nah, menariknya seperti apa nih? Nah, jadi kalau dari Sangfor mungkin di berbagai macam brand virtualisasi sekarang itu kebanyakan sistemnya sudah skema subscription atau langganan. Artinya customer harus bayar harga yang sama setiap tahunnya. Ya syukur-syukur kalau harganya sama ya, gitu kan. Nah, kalau di Sangfor kita itu masih pakai skema perpetual. Artinya cukup beli di awal saja, gitu. Kemudian yang akan di renew nanti ketika waktunya untuk renew adalah supportnya saja. Oke, sangat-sangat menarik ya. Iya. Berarti virtualnya itu perpetual, dia punya license-nya. Mantap-mantap. Jadi tinggal kita renew yang supportnya aja, seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya ada yang tertarik nih pengen membeli Sangfor untuk virtualisasinya, sizingnya seperti apa sih kok? Oke, kalau di kita hitungannya CPU socket. Ya dalam satu server berapa banyak CPU-nya itu kita hitung satu CPU satu license. Ya benefitnya apa? Jadi kita tidak melihat core CPU. Nah, jadi kalau misalnya ada customer BRK nih, ya kan, teman-teman berkawan punya satu server, terus CPU-nya 128 core, gitu kan, atau 64 core mungkin AMD, gitu kan, banyak core-nya.
Nah, selama dalam satu CPU itu kita hitungnya tetap satu license. Wow, Gitu. menarik ya Royhan ya. Mantep Thank sih. you loh kok, itu bener-bener. Iya. Karena kan ada beberapa yang hitungannya per core ya. Sedangkan ternyata kalau dari Sangfor sendiri hitungannya tadi per soket ya Per berarti socket ya. CPU. Oke. Terus kira-kira ini agak masuk ke pricing ya ini, tipis-tipis Oke. ya kok ya. Nah, seberapa beda sih harga antara Sangfor dengan brand lain? Oke, mungkin kalau saya disclose pricingnya di sini mungkin kurang. Oh ini ya, benar, kurang. benar. Ya, mungkin bisa coba aja ke kita untuk pricingnya seperti apa. Tapi secara sederhana itu di customer kita itu ketika pakai brand yang lain, brand US mungkin ya contohnya, itu cukup besar dari segi cost-nya, dan ketika mereka pakai Sangfor itu mereka bisa hemat TCO itu dari yang ada yang 60%, Wow. 70%, ada yang bahkan up to 80% Wow. dari yang lumayan. sebelumnya, iya kan? Oke. Jadi memang salah satu goal kita itu sebagai solusi yang cost efektif. Reduce cost Jadi, ya dia. betul. Jadi memang ada beberapa customer kita, mereka bilang tuh, Pak, ini kita bisa hemat TCO bahkan bisa sampai 70%. Wow. Nah, in some cases tadi ada yang 80%. Oke, Gitu. menarik sih ini ya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin license, itu sangat-sangat menarik ya karena kan dia per soket ya. Nah, tadi juga Koko sempat bilang nih kalau Sangfor itu ternyata ada di Indonesia ya. Iya. Nah, kan mungkin ada beberapa dari customer atau dari berkawan yang concern mengenai kira-kira dari Sangfor sendiri punya nggak sih engineer yang di lokal atau pre-salesnya? Iya. Oke. Karena saya sendiri sudah di Indonesia. Oh iya betul. Saya orang Indonesia. Ah, iya betul. Di kita sudah ada kantor di Indonesia. Itu untuk sekarang itu kita punya engineer juga di Indonesia. Jadi yang siap untuk kalau misalnya ada trouble di customer, kalau misalnya customer butuh juga bantuan ketika ada masalah gitu kan, kita itu sudah ada sekarang up to 15 orang engineer lokal. Wow, rame ya kok ya. Berarti nggak bahasa usah Mandarin inilah ya. juga. Oh iya? Gitu. Bahasa Indonesia juga. Indonesia. Mandarin juga bisa. Oh iya, bener. Oh gitu, double gitu ya. Double. Oke. Bener menarik sih. Kalau kayak gitu berarti mungkin dari teman-teman berkawan nggak usah worry lah ya, karena dari Sangfor sendiri mereka sudah ada engineer yang di lokal, pre-salesnya di lokal, bahkan AM-nya juga di lokal ya kok ya. Lokal, iya. Kita semua lokal. Bisa dibilang full support nih berarti ya. Oh ya, full support Full lah support ya. lah. Lalu kita full Harus ya, harus itu ya. Oke, nah tadi kita udah ngomongin Sangfor udah di Indonesia, terus mungkin dari sobat berkawan juga pengen tahu nih kira-kira customer mana aja sih atau industri mana aja sih yang banyak menggunakan Sangfor? Untuk customer base, kita pun di Indonesia sudah banyak customernya. Itu kita sudah ada dari healthcare, hospital, dari rumah sakit banyak kita customernya juga. Kemudian di manufaktur, manufaktur segala macam manufaktur itu kita sudah banyak yang pakai. In fact kita salah satu customer base kita itu di manufaktur. Kemudian di government pemerintah juga, institusi pemerintah sudah pakai Sangfor. Kemudian education salah satu main customer kita juga. Jadi universitas banyak yang sudah pakai Sangfor. Jadi berkawan-berkawan yang mahasiswa banyak sebenarnya itu aplikasi kuliah kalian itu pakai Sangfor di belakangnya. Gitu. Jadi secure lah ya kok Jadi ya. secure gitu. Kemudian financial sector Oke. malah sekarang sedang grow. Oh. Financial sector kita banyak yang mulai tertarik dengan Sangfor, banyak yang sudah coba dan sudah mulai pakai Sangfor. Oke, Gitu. sudah mulai memakainya ya. Dan itu semuanya Indonesia loh. Gitu. Secara global pun kita banyak. Kita punya banyak cabang bukan cuma di Asia, Oh ya? tapi sampai ke Middle East, Timur Tengah, Eropa pun kita punya cabangnya juga. Gitu. Customer kita pun di secara global. Oke. Gitu. Keren Berarti banget ya. kalau saya ngeliatnya sekelas banking aja gitu udah pakai Sangfor berarti udah percaya gitu banget ya. benar. Udah sangat-sangat Segede gitu percaya environment ya kan pasti. Betul. Oke Koko, terima kasih loh Koko. Ini benar-benar menambah knowledge kita ya Royhan ya mengenai Sangfor, apalagi ngomongin virtualisasi. Sebelumnya thank you ya Koko ya udah mau sharing-sharing mengenai apa sih itu Sangfor, terus solutionnya ada apa aja. Hari ini kan kita ngebahas tentang virtualisasi ya Kok ya.
banyak banget ya knowledge yang kita dapetin ya Royhan ya. Sebelum aku tutup podcast pada hari ini, kita punya kuis nih. Dan kuisnya itu kita punya voucher loh Sobat Berkawan, yaitu 1 juta untuk 5 orang pemenang. Oke, jadi pertanyaannya ada 2 Sobat-sobat Berkawan. Jadi yang pertama adalah sebutkan skema licensing dari Sangfor itu seperti apa. Jadi lagi, sebutkan skema licensing Sangfor itu seperti apa. Dan pertanyaan yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan konsep hyperconverged infrastructure itu seperti apa. Jadi sebutkan dan jelaskan konsep hyperconverged infrastructure itu seperti apa. Itu pertanyaannya yang bisa dijawab. Oke, sebenarnya pertanyaan ini gampang nih kalau misalnya Sobat Berkawan nonton dari awal sampai akhir gitu. Itu gampang banget jawabnya sih. Bisa langsung tulis di bawah sih harusnya. Bisa langsung tulis ya di bawah komentar siapa cepat dan benar, paling benar ya, itu yang bakalan kita kontak. Oke, ini udah di penghujung podcast kita pada hari ini. Thank you ya Royhan. Ya, sama-sama. Thank you juga Ko Andio Sama-sama. sudah mau sharing. Dan thank you juga untuk Sobat Berkawan sudah mau nonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya teman-teman semua. Bye-bye, see you.